Nah, ini teman-teman ya untuk tugasnya. Anda diminta untuk melakukan eksplorasi tools non-fungsional pada website yang digunakan pada tugas 3. Jadi websitenya saja. Gitu ya, websitenya saja. Terus yang kalian tes itu nggak usah sampai dalamnya. Tapi landing page atau halaman awalnya aja. Ya, untuk ngecek, kita mau ngecek cuman performance-nya aja di halaman awal. Kalau mau ngetes di dalam-dalamnya boleh nggak? Boleh, tapi itu ribet teman-teman gitu. Karena itu berkaitan nanti ini pakai, kalau yang pernah ngetes API kan ada ya jenis-jenis post, ya, ada yang get, post, add, delete, dan lain-lain. Kita pakai yang satu aja, dan get. Jadi kita akan ngetes halaman awalnya aja, gitu ya, performanya seperti apa ketika di-hit oleh beberapa user. Kalau kalian mau misalkan nyobain login, mau nambahin user di dalamnya sambil di-hit sama beberapa user, itu agak susah yang bagian itunya, gitu ya teman-teman ya. Jadi bagian ini saja karena ini waktunya cuma sampai minggu depan, 1 minggu. Sementara minggu depannya itu kalian udah harus move ke tugas besar, gitu ya. Nanti tugas besarnya itu berkelompok, dan itu nanti dipresentasikan untuk pengganti UAS. Jadi nanti UAS kita nggak ada ujian, tapi diganti sama tugas besar, gitu ya teman-teman ya. Nah, tools pengujian yang gunakan adalah Apache JMeter, gitu ya. Nanti Apache-nya itu bisa di-install, cari aja lah di Google ya. Tapi tutorialnya ada di sini, gitu ya. Ini tutorialnya berbahasa Inggris tapi simple lah teman-teman gitu ya. Kemudian test case yang diuji itu ada 3, ada performance testing, ada load testing, sama stress testing, gitu ya. Nah, nanti tugasnya itu dibuat dalam file Word, tapi template-nya sudah saya sediakan. Template-nya itu adalah yang ini. Nah, untuk tugas 4 ini saya memberikan kemudahan ya teman-teman ya. Kemudahan dalam arti laporannya itu sudah saya setting seperti ini, nanti kalian tinggal ngisi. Gitu ya, tinggal ngikutin. Karena apa? Waktunya sempit. Dan saya sendiri memang dulu pengalaman 4 tahun sebagai IT itu sangat jarang melakukan bagian performance, bagian non-fungsional ini. Gitu ya. Untuk saya yang agak pengalaman aja agak bingung, apalagi kalian gitu. Jadi saya kasih kemudahan gitu ya, nanti kalian tinggal capture bagian ini, gitu ya teman-teman ya. Yang penting adalah kalian tahu ada aplikasi namanya JMeter dan lain-lain tadi untuk ngetes performance seperti konsepnya. Kalau kalian merasa kurang apa yang saya sampaikan, itu boleh explore sendiri, karena dosen itu tugasnya apa sih? Memberikan fondasi keilmuan, gitu ya. Gitu. Untuk kalau kalian menjadi ahli, itu memang harus explore sendiri, gitu kan. Makanya kalau kalian dapat mata kuliah pemrograman dan lain-lain, itu kan dikasihnya dasar-dasar doang kan biasanya gitu. Kalau mau pro ya belajar sendiri. Kayak katalog juga saya cuma ngasih dasarnya aja. Kalau kalian mau explore itu kan banyak sebenarnya, ada cara menguji kalau pakai active web kayak gimana, pakai spy web. Kemarin Gali kalau nggak salah yang WA saya malam-malam, yang mana Gali? Nggak ada Gali. Oh iya, dia tahu ada spy web itu kan untuk ngambil objek gitu loh teman-teman. Itu banyak bisa dieksplor dari katalog sebetulnya. Sore deh kali ya, sore atau malam ya, pokoknya sore, saya balasnya malam lah, gitu ya. Terus, nah nanti teman-teman tinggal apa? Tinggal ngikutin yang ada di sini. Ini nggak usah diganti ya teman-teman yang bagian ini. Tadi laptop saya ngeheng. Ini nggak usah diganti sama teman-teman untuk bagian ini. Nanti yang kalian ganti tuh bagian ini aja. Ini sesuaikan sama website yang di tugas 3. Jadi tugas 3 itu lupakan cara pengujiannya, ingat nama websitenya aja. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian nanti ini juga nggak perlu diganti. Yang kalian ganti nanti ini ada tools versi Apache yang kalian pakai itu berapa, gitu ya. Kemudian yang akan kita uji, ingat hanya halaman utama. Gitu ya. Nggak usah sampai login, nggak usah sampai nambahin apa-apa, nggak usah sampai situ karena ribet banget gitu. Untuk satu ngetes halaman login aja tuh nanti kita pakai 3 skenario. Nanti kalau kamu mau ke dalam terlalu banyak lah gitu teman-teman ya. Gitu. Nanti fokus di tugas besar aja. Yang penting kalian tahu konsepnya. Nah, yang akan kita uji itu 3 skenario, performance, load testing, sama stress testing gitu ya. Kemudian di tanggalnya berapa itu kalian isi sesuai dengan tanggal pengujian kalian. Nah, skenarionya sudah saya buatkan. Semua orang harus mengikuti skenario yang sama, tapi website-nya aja yang beda. Paham nggak? Paham kan ya? Skenarionya disamain aja semuanya, biar kenapa? Biar nggak terlalu ribet. Ini nanti kalian tinggal ganti URL-nya aja. Sesuai sama website kalian masing-masing gitu ya. Teman-teman ya. Ini ada 3.
untuk yang performance itu kita hanya ngetes untuk satu user. Kemudian kalau yang load testing itu nanti bertahap. Nah, untuk yang stress testing itu kita anggapnya dia melebihi lah. Kita anggapnya di sini 100 batas apa namanya? Batas apa sih teman-teman? Batas akses usernya gitu ya. Terus kita kasih yang agak banyak sampai 150 gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan metrik keberhasilan. Nah, sekarang saya akan langsung ke Jmeternya teman-teman ya. Ini saya close dulu. Jmeter itu nanti kalian download tapi nggak usah diinstal. Jadi Jmeter itu nginstalnya nggak usah next kayak gitu. Tapi dia tuh aplikasi Java yang ada exe-nya. Nanti tinggal di jalan exe-nya aja. Ininya tinggal di run. Jadi nanti di laptopnya harus sudah ada Java ya teman-teman ya. Kalian udah apa namanya dapat mata kuliah pemrograman Java kan? Harusnya udah ada. Cara ngeceknya nanti ke comment from aja, klik aja Java min version nanti keluar. Kalau punya kalian ada hasilnya itu berarti apa namanya udah ada Java terinstall di laptop gitu ya. Caranya nanti ke comment from aja. Terus tahu nggak comment from? Saya lupa sih Java. Kalau nggak salah gini, version di enter aja. Nanti kalau di bawahnya ada tulisan Java version itu berarti udah diinstal di dalamnya. Gitu aja. Kalau belum ada berarti nggak ada, berarti harus install Java dulu. Gitu ya. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Tampilannya tuh seperti ini. Test plan-nya nanti boleh diganti, nggak diganti juga boleh, gitu ya. Yang dilakukan pertama adalah kalian melakukan konfigurasi dulu. Gitu ya, konfigurasi sebelum melakukan pengujian. Beda sama Katalon. Kalau Katalon itu sebenarnya sama sih, Katalon kan kalian juga sama konfigurasi, yang bikin step itu kan namanya konfigurasi ya. Ini juga sama, sebelum melakukan pengujian kalian harus melakukan konfigurasi dulu. Apa yang harus dikonfigurasi? Teman-teman perhatikan yang di sini. Komponen. Ini ya, yang harus dimasukkan adalah thread group, HTTP request, sampler, sama listener yang ada 4, jumlahnya ada 4. Gitu ya. Thread group itu apa sih teman-teman? Kalau misalnya di CRUD, thread group itu, nanti tulisannya. Thread group itu sama aja sebagai inputan atau create-nya. Jadi nanti kalian masukin user yang mau digit berapa, detiknya berapa ada di sini. Kemudian ada HTTP request. Ini ada yang akan jadi jembatannya, atau kita masukin bagian konfigurasi untuk masukin websitenya yang mau kita uji. Kemudian ada yang namanya listener. Listener itu yang ini. Ini tuh kayak view-nya atau read-nya untuk nampilin hasil pengujian kalian. Gitu ya. Yang pertama dilakukan adalah kalian harus konfigurasi dulu. Ingat nanti di yang bagian sini ya. Komponennya ingat ada di sini. Nah, caranya adalah yang pertama dilakukan, kalian klik thread user, pilih yang thread group. Nah, ini biarkan dulu seperti ini, tapi kalian capture. Terus dimasukin ke hasil pengujian. Untuk apa? Untuk saya memeriksa bener nggak kalian melakukan konfigurasi gitu. Sama HTTP-nya nanti juga sama ya. Ini kalian capture dulu. Terus dimasukin ke sini. Dimasukkan ke sini. Kemudian yang kedua, kalian melakukan setting atau konfigurasi untuk HTTP request samplernya. Caranya, sampler, pilih HTTP request. Nah, ini baru kalian masukin website yang mau kalian uji. Mau diganti ininya juga boleh, bebas ya kalau cuma nama. Cara memasukkan websitenya adalah, yang pertama, di bagian server name atau IP, itu masukin si homepage awal yang bagian ini. Ininya aja. Tapi karena ini udah HTTP request-nya itu udah diwakilin, ini nggak perlu ada lagi teman-teman ya. Ini dihapus. Dash yang ada di pad-nya juga dihapus. Jadi hanya seperti ini.
Gitu ya. Kemudian nanti padnya, sisanya kalian masukin. Seperti ini. Kalau misalnya saya pakai website yang lain, berarti yang saya masukin adalah dari sini ke sini. Jangan lupa ini dihapus. Sama pad sisanya. Ini kalian sama, kalian capture, kemudian nah, nanti akan saya cek bagian di sininya, teman-teman ya. Bener nggak yang kalian tes ini websitenya gitu? Takutnya website yang lain. Nah, kalau sudah, selanjutnya kalian tambahkan listenernya. Nah, ini tuh Apache Geometer tuh suka ngehang, suka nggak bisa diklik-klik lagi. Kalau ngalamin kayak gitu, kalian klik escape di itu aja di keyboard. Kalian masukin listenernya. Tadi itu ada summary report. Kemudian ada aggregate report. Kemudian ada respon grab time sama yang satu lagi apa ya tadi? Oh, yang mana ya? Satu lagi. Nah, ada 4 ini ya teman-teman ya. Nanti sesuaikan sama yang ada di sini untuk listenernya. Yang ada di komponen. Ini ya. Sesuaikan dengan di situ. Nah, kalau sudah ready semuanya, selanjutnya adalah kalian baru mulai melakukan pengujiannya. Cara melakukan pengujian yang pertama adalah kita lakukan skenario 1 dulu, yang ini. Number of thread-nya 1 user, ini maksudnya adalah 1 user yang ngehitnya tuh 1 orang, gitu ya. Kemudian periodenya 1 detik, loop count-nya 10 kali, gitu ya. Nah, ini kalian inputkan di sini. Room count-nya tadi 1, sama loop-nya itu 10. Kalau sudah, kalian jalankan yang warna hijau. Jangan lupa di-save dulu. Apa sih JMM itu dari kelas yang sebelumnya? Apa sih JMM gitu? JMM gitu apa sih emang? Oh, soalnya dari kemarin ya, dari kelas yang hari Senin, pasti pada ketawa kalau yang JMM kayak apa sih emang? BMX, oh. Nah, kalau sudah teman-teman ya, kalau sudah melakukan pengujian gitu ya, nanti apa namanya? Bentar ya, saya gak capek ternyata yang ngajar dari pagi non-stop. Nanti kalian pindahkan data yang ada di sini, yang ada di average report ini, ke hasil pengujiannya. Yang ada di sini. Kalian tinggal pindahkan, terus aggregate reportnya, kalian screenshot, kalian pindahkan juga. Untuk apa? Untuk menjadi bukti bahwa memang kalian sudah melakukan pengujian untuk yang skenario 1. Nah, selain aggregate report, yang harus kalian masukkan juga adalah yang ini, respon time graph-nya. Ini jangan 10.000 ya teman-teman ya, dikecilin aja sampai 10. Kemudian apply interval, kemudian display graph. Nanti akan muncul graph-nya seperti ini. Jadi di awal, di detik ke awal ya, ke 1 itu dia berapa gitu teman-teman. Nanti kalian
Nah, kalian masukkan ke sini. Ini yang untuk skenario 1 sudah dijalankan. Sekarang kalian pindah ke skenario yang kedua. Lihat aturannya yang ada di sini. Yang pertama kita lakukan yang ringan dulu. Itu 10 user dalam waktu 10 detik dengan 3 kali loop. Nah, cara gantinya itu di thread group. Ini tinggal kalian ganti. Tadi dimintanya berapa? 10 user dalam waktu 10 detik dengan 3 looping. Terus kalian jalankan. Nah, ini punya saya tuh nggak kompatibel kan? Nanti kalau muncul kayak punya saya digituin aja lah teman-teman ya. Dan nanti di aggregate reportnya akan nambah sampelnya. Nah, kalian boleh melanjutkan dari yang skenario 1 atau di close dulu, terus bikin yang baru thread groupnya. Boleh, bebas itu mah ya. Boleh nyambung, boleh di boleh bikin yang baru gitu ya. Nah, nanti ini sama teman-teman ya, kalian capture, kemudian kalian taruh di hasil pengujian yang kedua di sini semua sampai yang level sedang, lanjutkan sampai level berat, sampai yang stress test. Gitu. Nah, kalau sudah, nanti biasanya teman-teman ya, kalau usernya dia lebih banyak, biasanya nanti dia ada respon. Ini kan error rate-nya masih kosong nih, karena dia tadi berhasil. Biasanya kalau misalkan usernya makin banyak, dia, error-nya naik. Terus biasanya nanti di view result tree itu akan muncul warna merah. Itu nanti kalian bisa lihat dia di loop keberapa atau di bagian sampler keberapa yang dia itu mulai crash gitu. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, kalau sudah, nanti kalian bikin kesimpulannya. Kesimpulannya untuk yang performance test, kalau dia tadi itu kan ada targetnya ya di sini. Ini average-nya. Kalau misalnya dia di atas 2000, berarti dia kurang memenuhi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti kalau untuk yang load test dia performanya itu menurun, itu bisa dilihat dari respon time graph-nya itu menurunnya di keberapa gitu ya. Kemudian yang terakhir untuk yang stress test, nanti kalau dia si nilai aggregate reportnya itu di atas 5%, berarti dia termasuk kurang bisa memenuhi gitu ya. Nanti secara keseluruhan bisa dikatakan baik atau tidak, nanti kalian bandingkan dengan metrik yang sudah saya buat di sini. Ini ya. Nah, kalau dia di bawah 2000, dia berarti memenuhi target. Kalau 9 persentilnya itu di bawah 3000, berarti dia apa gitu teman-teman. Nah, nanti untuk bikin pengujian sama memahami tiap komponen penilaian tadi yang ada di sini, itu boleh kalian minta bantuan untuk brainstorming dengan AI. Gitu ya. Tapi nggak boleh minta buatkan ya. Ya nggak apa-apa, minta buatkan aja. Sebenarnya tuh gini loh teman-teman ya. Kalau misalkan dosen tidak memperbolehkan mahasiswa menggunakan AI sama sekali, menurut saya itu nggak tepat gitu ya. Karena AI itu kuncinya untuk apa sih? Untuk mempermudah sesuatu, mempercepat produktivitas. Sekarang kayaknya semua kantor orang bikin konten sekarang pakai AI, bikin artikel. Dulu saya pernah kerja di Kompas selama 1 tahun jadi reporter. Itu saya nulis tentang film. Saya sehari itu nulis 6 artikel, gitu kan. Dulu nggak ada AI kan, lumayan. Meskipun ada Google ya, nyari data kan kita harus riset kan ya, tentang filmnya dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya sekarang, terus kemarin terakhir itu bulan Desember, tahun 2025 saya kerja jadi sosial media spesialis di sebuah startup, bikin konten juga untuk LinkedIn, gitu kan, untuk LinkedIn mereka gitu kan. Kalau nulis tentang film sama untuk LinkedIn tuh berat di mana menurut kalian? Oh, lebih berat film ya. Kalau saya sih lebih berat LinkedIn ya. Karena apa? LinkedIn itu audiensnya orang hebat, profesor dan lain-lain, ya kan? Kalau film kan orang nyari film aja ke Kompas gitu kan. Jadi lebih berat. Terus kalau yang film itu saya tugasnya cuma nyari artikel sama posting doang, sama nyari gambar. Kalau yang LinkedIn saya harus bikin
konten, ngedesain kontennya, pakai Canva, bikin caption, bikin hashtag. Lebih ribet, tapi saya bisa dalam 1 bulan lebih banyak menghasilkan konten daripada yang buat film. Kenapa? Karena dibantu AI. Jadi memang nggak bisa dihindari gitu AI itu sekarang. Gitu. Apalagi kalau pembuatan konten, makanya kenapa saya akhirnya alih profesi, yang jadinya penulis gitu ya. Saya alih profesi akhirnya balik ke IT lagi. Saya sempat 3 tahun nggak ke IT, terus balik lagi ke IT gitu teman-teman. Terus sekarang jadi dosen. Kenapa? Karena saya tahu saya akan kalah sama AI untuk bikin konten. Kecuali saya punya skill yang kayak SEO dan lain-lain ya. Ya karena sekarang saya bikin artikel 6 sehari, bikin artikel 6 hari sama AI berapa menit? 10 menit kali jadi ya. Kalau bantuan AI tinggal diedit aja kan gitu. Yang paling penting dari penggunaan AI adalah kalian tuh melakukan apa? Verifikasi, validasi, evaluasi dan lain-lain lah. Jadi jangan sampai kalian minta bantuan AI terus di-copy aja apa yang dari AI. Karena AI itu apa? Lebih pintar daripada saya. Menurut saya mah lebih pintar AI daripada saya ya. Saya minta Claudia bikinin template 15 menit jadi. Saya kalau bikin laporan kayak gitu kayaknya seharian gitu. Berarti kan lebih pintar dia kan daripada saya ya. Tapi kalau orang pintar tuh, kalau yang terlalu pintar apa sih? Kadang-kadang suka ngawur. Bener gak? Orang kalau yang terlalu jenius suka apa? Suka aneh-aneh kan? Kadang-kadang jadi ansos, gak punya teman dan lain-lain. Pokoknya jadi pemikirannya tuh jadi nggak bisa diakomodir sama atau dipahami sama orang yang kecerdasannya rata-rata pada umumnya kalau terlalu pintar gitu. Nah karena itu jadi suka ngawur karena terlalu pintar gitu kan. Makanya kemarin nggak tahu saya di kelas mana lah, ada yang bikin pakai AI. Saya tahu bikin pakai Claude. Isinya nggak sesuai sama report gitu. Kalian ketawa. Enggak, saya tuh nggak apa-apa. Saya tahu begitu pakai Claude, tapi saya tahu bahwa kalian edit. Itu saya hargain. Ngerti nggak maksudnya? Kalian memverifikasi apa yang dibikin sama AI. Ada satu orang yang dia bikin pakai Claude nggak diedit masalahnya. Saya tahu isinya jadi ngaco soalnya dalamnya gitu. Nggak sesuai sama yang apa saya minta. Tiba-tiba test case-nya. Kan saya bikinnya tes summary kan teman-teman gitu ya. Jadi susah menjelaskannya gitu. Pokoknya intinya isinya jadi aneh aja di dalamnya gitu. Nah kalau kayak gitu saya nilai nggak? Saya nilai tetap menghargai tapi ini standar. Ya teman-teman ya. Jadi boleh nanti untuk membantu memahami ini, boleh minta bantuan AI tapi ingat untuk disaring. Gitu ya. Karena apa? Saya sendiri sejujurnya nggak terlalu punya pengalaman lebih banyak untuk non-functional testing. Karena kalau di perusahaan biasanya jarang banget dilakukan. Kalaupun dilakukan biasanya hanya di awal. 1 kali aja. Dan biasanya lebih banyak developer yang melakukan gitu. Jadi untuk saya punya pengalaman 4 tahun aja masih suka bingung, apalagi kalian gitu. Pasti akan lebih bingung kan. Makanya kenapa di sini reportnya juga saya berikan kemudahan, kalian tinggal isi template-nya aja. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu? Nanti tugasnya diupload di LMS, teman-teman ya. Untuk link submitnya itu akan berbeda dengan yang si tugas 2.